Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Yazid qala qalat Mu'adzah sami'tu Hisham bin Amir al-Ansari ibn Anas bin Malik wa kana qutila abuhu yawma Uhud annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa thalath fa innahuma nakibani anil haqq ma dama ala siramihima wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratun anhu sabquhu bil fai' wa in mata ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an abada wa in sallam alaihi fa aba an yaqbala taslimahu wa salama radda alaihi al malak wa radda alal akharu syaitan. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Yazid, ia berkata Mu'adzah berkata aku mendengar Hisham bin Amir al-Ansari, anak pamannya Anas bin Malik, yaitu sepupunya Anas bin Malik, dan dia dan bapaknya terbunuh ketika perang Uhud, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, karena sesungguhnya keduanya sudah menyimpang dari kebenaran selama keduanya masih saling memboikot. Dan sesungguhnya yang pertama kali kembali ingin rujuk, maka itulah perbuatannya itulah yang menjadi penghapus dosanya. Jika keduanya mati dalam keadaan saling memboikot, maka kedua-duanya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jika dia mengucapkan salam tapi yang satu tidak menjawab salamnya, tidak menerima salamnya, maka yang akan menjawabnya adalah malaikat, sedangkan yang menjawab yang terakhir adalah setan. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Hisham bin Amir al-Ansari, dia sepupunya Anas bin Malik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang muslim tidak halal memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Boikot sekali lagi, tidak mau bicara padanya, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salamnya. Nah, tidak halal memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari masih diizinkan, 2 diizinkan, 3 hari diizinkan. Kalau lebih dari 3 hari haram hukumnya. Bukti haramnya apa? Nabi setelah mengatakan tidak halal, Nabi menyatakan karena keduanya sudah menyimpang dari kebenaran selama masih memboikot, saling memboikot. Jadi kalau mereka melanjutkan boikotnya lebih dari 3 hari, sudah terjatuh pada yang haram. Dan Nabi katakan keduanya sudah terjatuh atau sudah menyimpang dari kebenaran. Ya, kalau sudah menyimpang dari kebenaran berarti terancam neraka tentu saja ya. Lalu Nabi menyatakan yang paling pertama kembali di antara dua pihak ini yang sering boikot, yang pertama kali kembali mau rujuk, maka perbuatannya itu akan menjadi penghapus dosa yang sudah ia lakukan. Misalkan ada 2 orang muslim lebih dari 3 hari hanya memboikot, tidak tegur sapa, tidak bicara. Nah, sudah masuk ke hari ke-6, ini kan sudah terjadi dalam dosa nih, sudah 6 hari. Maka kalau salah satu A misalkan dia mau rujuk, maka si A ini ketika rujuk, perbuatan dia menghapuskan dosa apa? Memboikot lebih dari 3 hari, karena dia pertama kali yang kembali. Nah, ini kalau ada yang mau kembali, tapi kata Nabi kalau kedua-duanya mati dalam keadaan saling memboikot,
tidak tegur sapa, tidak mengucapkan salam, tidak jawab salam. Kalau kedua-duanya mati dalam keadaan masih saling memboikot, maka keduanya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, ini ancaman ya, ancaman berat bagi orang yang saling memboikot satu sama lain, sama muslim ya. Lalu Nabi menjelaskan, kalau misalkan seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya yang tadinya saling memboikot, mengucapkan salam, lalu yang saudaranya itu tidak mau jawab salamnya, Assalamualaikum, tak mau jawab salam, tetap buang muka, maka yang akan menjawabnya adalah malaikat. Jadi Bapak, ini hiburan bagi seorang yang misalkan konflik dengan seorang lalu pengen kembali Assalamualaikum, tapi orang konflik ini nggak mau jawab salam, masih pengen terus memboikot. Maka kalau kita mengucapkan salam seperti itu, gak usah khawatir, tetap ada yang balas. Tapi yang balasnya siapa? Malaikat. Artinya kita tetap dapat pahala, ini dapat dosa. Jadi nanti kalau ada orang mengucapkan salam, lalu orang di salam ini tidak menjawab salamnya, maka malaikat yang akan menjawabnya, dan orang itu yang jawabnya adalah setan. Artinya apa? Setan, nah bagus, kamu lanjut aja, nggak usah akur, nggak usah damai, lanjut aja, diamkan saja, berpaling terus dari dia. Nah, ini setan akan senang maksudnya. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bahayanya memboikot seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, yaitu perbuatan yang diharamkan. Nabi mengatakan tidak halal, artinya apa? Haram. Lalu Nabi nyatakan keduanya sudah menyimpang dari kebenaran. Artinya ini merupakan perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Lalu kedua, memboikot seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan bisa menyebabkan pelakunya gagal masuk surga. Nah, ini yang bahaya nih. Memboikot seorang muslim, diam, tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam kepadanya, tidak jawab salamnya tanpa alasan dibenarkan, maka ini akan menyebabkan pelakunya gagal masuk surga. Ini tanpa alasan dibenarkan. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan, tidak menghalangi masuk surga. Apa alasan yang dibenarkan? Contohnya apa? Seperti misalkan seorang sesat, kita ingin menyadarkan dia, lalu kita memboikotnya lebih dari 3 hari, maka ini diperbolehkan selama bermanfaat. Bermanfaatnya nggak mesti untuk pelakunya, untuk orang sesatnya, bisa jadi untuk masyarakat. Bisa jadi kita boikot seorang, dia nggak sadar, tapi masyarakat jadi sadar, oh jangan ngikutin dia. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau tidak ada hasil seperti itu, orang yang tidak sadar, masyarakat juga tidak sadar, sebaiknya hentikan boikot. Nah, ini faedah kedua. Faedah ketiga terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, boikot bisa hilang dengan semata-mata mengucapkan salam lalu dibalas, selesai. Kalau sudah kalau 2 orang saling memboikot, tidak tegur sapa, tidak mengucapkan salam, tidak jawab salam, lalu salah satunya mengucapkan salam, Assalamualaikum, lalu jawab Waalaikumsalam, selesailah boikot. Jadi tidak mesti harus rangkulan, peluk, nggak apa-apa ya. Sekedar mengucapkan salam lalu dijawab, berarti sudah dianggap selesai boikot tersebut, berarti keduanya sudah terhindar dari dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.